Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Bu Tanti di mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia bagian 1. Pada hari ini topik yang akan saya ajarkan adalah tentang prinsip kebutuhan oksigenasi. Dalam topik ini terdapat beberapa capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa setelah melakukan perkuliahan ini. Di antaranya adalah mahasiswa mengetahui dan memahami fisiologi dari kardiovaskular, yaitu organ jantung, dan juga mengetahui dan memahami fisiologi dari oksigenasi, mengetahui dan memahami faktor yang dapat mempengaruhi oksigenasi, dan juga mahasiswa mengetahui dan memahami perubahan fungsi jantung dan juga fungsi pernapasan. Selain itu, mahasiswa juga mengetahui dan memahami perbedaan dari alat-alat untuk terapi oksigen yang diantaranya adalah nasal kanul, rebreathing mask, non-rebreathing mask, venturi mask, dan juga simple mask. Oke, kita mulai dari pertama, yaitu materi tentang oksigenasi. Oksigenasi merupakan proses penambahan oksigen ke dalam sistem tubuh. Seperti yang diketahui bahwa oksigen dibutuhkan untuk metabolisme sel, yang merupakan bahan bakar untuk metabolisme sel. Metabolisme sel sendiri merupakan proses yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk energi, sehingga oksigen ini sangat vital dibutuhkan di dalam tubuh. Lalu, sistem tubuh yang berperan dalam oksigenasi adalah saluran napas bagian atas yang terdiri dari hidung atau nasal yang merupakan pintu utama masuknya udara ke dalam tubuh, lalu ke bagian kavitas nasofaring yang merupakan bagian pertemuan dari nasal, kavitas nasal dan juga faring, lalu ke orofaring yaitu pertemuan dari kavitas oral atau mulut yang bertemu di perbatasan antara kavitas oral dan faring, sehingga disebutnya orofaring. Lalu ke bagian laring di bagian bawahnya sampai ke bagian epiglotis. Jadi epiglotis di sini merupakan katup yang terdiri dari tulang rawan yang akan membuka ketika kita bersuara, sehingga di bawahnya epiglotis ada vocal fold ataupun pita suara. Pada bagian ini tubuh kita secara refleks ketika kita makan karena bagian dari sebelum masuk ke trakea, di bagian sebelahnya adalah saluran pencernaan, yakni esofagus, sehingga pada saat kita makan vokal maksud saya epiglotis akan menutup. Nah, biasanya terjadi kalau teman-teman sering mengalami namanya tersedak, itu adalah akibat epiglotis yang tidak menutup atau pada saat makan itu teman-teman berbicara sehingga epiglotisnya terbuka dan juga makanannya bisa saja hampir masuk ke dalam saluran napas, ya. Jadi masuk ke daerah depan di sini. Nah, itu adalah mekanisme tersedak. Jadi, tubuh juga punya mekanisme pertahanan untuk mengeluarkan benda-benda asing harusnya tidak masuk ke dalam saluran napas dengan cara batuk ataupun tersedak. Lalu dilanjutkan saluran napas bagian bawah yang sudah merupakan bagian dari paru-paru, yakni pulmo. Merupakan salah satu saluran menuju pulmo ataupun paru-paru. Yang saluran napas bagian bawah terdiri dari trakea, ya. Jadi sudah masuk ke dalam alirannya sudah masuk ke dalam saluran napas, yakni vocal fold, di bawahnya ada trakea yang merupakan percabangan ataupun saluran pertama sebelum pernapasan ataupun aliran nafas itu masuk ke percabangan, ya. Dan di trakea ada percabangan namanya bronkus. Nah, ini percabangan pertama. Lalu percabangan berikutnya yang merupakan bagian lebih kecil lagi itu namanya bronkiolus. Dan yang terakhir, bagian-bagian kecil yang seperti buah anggur ini, ya. Ini di sebelah kanan paling atas, ini merupakan alveolus. Ketika banyak, ya, disebutnya alveoli. Jadi kata-kata ketika jamak itu disebutnya alveoli. Dan disinilah adanya pertukaran udara terjadi.
di mana proses oksigenasi penambahan O2 ke dalam tubuh itu terjadi. Dan pada proses ini, jantung juga mengambil peran. Dalam hal lain adalah jantung, karena jantung adalah organ pemompa darah, ya. Dan juga yang berperan adalah sistem peredaran darah, karena peredaran darah merupakan salah satu transportnya, mekanisme transportnya dari O2 ataupun oksigen ke seluruh tubuh, dan CO2 itu keluar dari tubuh, itu berada di area alveoli. Baik, selanjutnya kita lihat ada beberapa proses untuk bernafas. Jadi bernafas itu tidak hanya menghirup udara dan mengeluarkan udara saja, tapi ada prosesnya. Yang pertama adalah ventilasi. Masuk dan keluarnya udara atmosfer dari alveolus ke pulmo atau sebaliknya. Jadi di sini yang kita ketahui dari bernapas yaitu menghirup dan mengeluarkan udara, baru pada proses ventilasi. Lalu selanjutnya itu ada proses difusi ataupun proses pertukaran gas dari O2 dan CO2 antara alveolus dan kapiler paru-paru. Kapiler merupakan jenis pembuluh darah yang paling kecil yang biasanya berada pada ujung-ujung cabang pembuluh, sehingga biasanya kapiler paru ini berada di dekat alveolus, ya. Kita lihat lagi gambarnya di sini ya. Nah, di sini ada proses difusi di alveolus itu. Difusi adalah pertukaran. Jadi ada namanya arteri, ya, arteri pulmonari yang merupakan sambungan ataupun terusan dari arteri di daerah jantung yang diteruskan ke paru-paru, ya, yang berisi darah yang kaya oksigen. Sementara ada namanya vena pulmonaris yang merupakan pembuluh darah yang berisi darah yang miskin oksigen ataupun sedikit oksigennya. Nah, di alveolus atau di alveoli itu terjadi pertukaran di mana vena pulmonaris akan mentransfer di daerah alveoli itu untuk CO2 itu keluar. Jadi diteruskan ke alveoli, lalu nanti dibuang di hembusan nafas atau ekspirasi. Sedangkan pada yang arteri, darahnya ini merupakan darah yang kaya oksigen yang sudah merupakan hasil, darah yang ada di sini merupakan hasil dari difusi dari alveoli O2 yang berasal dari pernapasan tadi sampai ke ujung yaitu alveoli, dan alveoli menyampaikan O2 yang diikat dengan hemoglobin di dalam darah, sehingga arteri pulmonari ini nantinya akan ke atrium kiri, ya. Serambi kiri kalau bahasa SMA-nya dulu ya, tapi sekarang kita sudah memakai istilah medis ya. Atrium namanya, atrium kiri. Lalu selanjutnya ada proses transport transport O2 atau oksigen, yaitu pengangkutan oksigen melalui darah ke sel-sel jaringan tubuh dan sebaliknya. Sehingga nanti setelah dari kapiler paru-paru, darah akan masuk ke atrium kanan, atrium kiri maksud saya, lalu masuk ke ventrikel kiri dan juga disalurkan ke seluruh tubuh. Darah yang kaya akan O2 itu ditransportkan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan proses metabolisme untuk pembentukan energi. Sehingga itulah sebabnya pada saat manusia kekurangan oksigen, tubuhnya menjadi lemas, pucat ya, karena darahnya tidak kaya akan oksigen ya. Lalu cepat lelah. Nah, itu merupakan salah satu atau beberapa contoh yang menunjukkan adanya keadaan kekurangan oksigen. Lalu gangguan pada oksigenasi yang sering ditemukan ya, ini sebenarnya untuk gangguan pada oksigenasi itu banyak sekali jenisnya ya, sesuai dengan patofisiologis ataupun proses dari penyakit.
Di sini ada hipoksia dan hipoksemia, merupakan keadaan tidak tercukupinya kebutuhan oksigen di dalam tubuh atau akibat dari peningkatan penggunaan oksigen dalam tingkat sel. Ketika misalnya pasien dengan penyakit tertentu, mungkin misalnya asma. Asma itu adalah penyakit ataupun gejala yang disebabkan oleh menyempitnya saluran napas sehingga seseorang itu susah menghirup dan menghembuskan nafas. Apa akibatnya? Dengan jalan nafas yang sempit, oksigen yang masuk ataupun oksigen yang harusnya masuknya itu misalnya 100% menjadi berkurang hanya 50% misalnya. Akibatnya kemungkinan besar dalam tingkat sel akan mengalami namanya hipoksia atau hipoksemia. Lalu, misalnya keadaan yang menunjukkan hipoksia akibat penggunaan oksigen dalam tingkat sel adalah ketika kita berolahraga yang terlalu ekstrim. Karena oksigen kan merupakan salah satu bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembentukan energi. Ketika itu energinya yang dibutuhkan banyak dalam tubuh, sehingga oksigen ini digunakan terus-menerus secara masif. Sehingga pada saat tertentu tubuh akan merespon seperti kita berlari seperti itu ya. Seperti kita berlari dan itu tubuh merespon dengan cara kita menghirup napas lebih cepat dan dalam untuk memenuhi kebutuhan oksigen di tingkat sel. Nah, tapi ada memang beberapa penyakit yang metabolismenya sangat tinggi, misalnya pada saat demam. Demam kan itu banyak sekali ya peningkatan penggunaan oksigen karena proses metabolismenya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak demam. Sehingga biasanya kita juga tidak nyaman dan langsung menghembuskan nafas dan juga menarik nafas itu lebih banyak. Nah, keadaan hipoksia merupakan keadaan di mana oksigen tidak sampai ke sel dan jaringan. Sedangkan hipoksemia itu merupakan keadaan di mana kadar oksigen di dalam darah itu rendah. Contohnya pada orang dengan anemia ya. Anemia itu adalah kekurangan kadar hemoglobin di dalam darah. Sehingga karena hemoglobin merupakan pengikat dari oksigen itu di dalam darah ya. Jadi nanti ketika anemia itu hemoglobinnya menurun, O2 yang diikat di dalam tubuh juga menurun sehingga kadar oksigen dalam darahnya itu menjadi rendah. Lalu ada gangguan pola napas di sini yang harus teman-teman biasakan untuk mendengar ya. Mungkin dulu tidak tahu apa sih maksudnya takipnu, bradipnu ya. Nanti ada dipsnu, nanti ketika di klinik ya, ketika di rumah sakit itu istilah-istilah ini sering akan teman-teman dengar pada saat menemui pasien dengan gangguan oksigenasi. Yang pertama adalah takipnu, yaitu respiratory rate ini merupakan frekuensi nafas ya. Frekuensi nafas pada dasarnya normalnya adalah dari 16 sampai 24 kali per menit. Sehingga ketika ada takipnu atau dia ini frekuensi nafasnya meningkat lebih dari 24 kali per menit. Jadi sangat ngos-ngosan. Lalu ada bradipnu. Respiratory rate-nya atau frekuensi napasnya dalam 1 menit kurang dari 10. Ini bahaya ya. Karena berarti ada kemungkinan kadar oksigennya dalam darah sangat menurun, bisa jadi nanti pasiennya lemas ya. Kalau misalnya ada gangguan pola napas ini. Banyak hal-hal yang bisa menyebabkan hal tersebut. Ketika bradipnu biasanya pada pasien asma ya, karena sempit ya, jadi dia pernapasannya sangat usaha napasnya sangat tinggi dan juga tapi frekuensi napasnya sangat rendah karena adanya penyempitan di saluran napas sehingga pada saat menghirup udara itu kesulitan dan frekuensi napasnya menjadi lebih sedikit ya. Lalu ada hiper berarti tinggi ya. Ventilasi berarti kebutuhan ataupun ventilasi yang tinggi, yang lebih dari biasanya.
Ditandai dengan adanya peningkatan respiratory rate untuk kompensasi peningkatan kebutuhan oksigen dalam paru-paru sehingga pernapasannya lebih cepat dan dalam. Seperti tadi yang kita tahu dari pada saat berolahraga ataupun pada saat sakit ya, proses metabolismenya itu berjalan lebih cepat sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuh itu juga banyak. Sehingga otak kita memprogram untuk, organ-organ pernapasan kita untuk lebih cepat pernapasannya, lebih dalam untuk melengkapi dari kebutuhan oksigen yang dibutuhkan. Lalu ada, kusmaul, pola pernapasan itu cepat dan dangkal, ngos-ngosan ya, benar-benar sangat ngos-ngosan, cepat dan dangkal. Jadi seperti, sudah cepat dan dangkal. Dangkal itu maksudnya tidak menghembus napas, hembusan nafasnya itu sangat pendek. Lalu ada hipoventilasi, pola pernafasan pendek dan lambat sebagai akibat dari ventilasi alveolar yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan oksigen atau kesulitan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida secara adekuat. Banyak ini ya contoh-contohnya yang mungkin nanti akan teman-teman pelajari di mata kuliah selanjutnya, di semester-semester selanjutnya, karena ketika pernapasan ini ya, dari ventilasi tadi kan pertukaran antara masuk keluarnya udara. Ventilasinya tidak adekuat. Tadi, sangat sulit untuk melakukan, penghembusan ataupun hirupan napas. Pendek, lambat ya. Lalu, akhirnya kebutuhan oksigennya itu juga karena kebutuhan oksigennya meningkat karena tadi O2-nya kan sedikit yang masuk ke dalam tubuh dan kebutuhan oksigennya kurang. Ya, atau kesulitan mengeluarkan CO2 secara adekuat atau karbon dioksida kan, itu kita harus dikeluarkan ya karena itu bersifatnya racun, ketika itu terlalu banyak dalam darah atau dalam, saluran napas. Kesulitan ini biasanya ada beberapa penyakit-penyakit paru yang akhirnya alveolinya ada yang, peradangan, lalu ada, akhirnya ada blokade di saluran nafas ya, sehingga CO2-nya tidak bisa keluar, O2-nya tidak bisa masuk. Lalu ada dyspnea, perasaannya tuh sesak dan berat. Ini perasaannya. Jadi kalau tadi kan, yang takipnya tadi cepat ya, tapi dyspnea ini cepat ataupun lambat, tapi dia rasanya tuh sesak dan berat saat bernapas. Tapi biasanya kebanyakan dyspnea ini adalah gangguan, yang ditandai dengan napasnya itu cepat, tapi itu rasanya sangat berat. Lalu ada orthopnea, keadaan sulit bernapas ketika berbaring ya. Ketika berbaring itu dia malah kadang-kadang tidak bisa bernafas sehingga, biasanya terjadi pada penyakit-penyakit paru yang menahun. Karena biasanya tidak pakai, ataupun tidak berbaring di kasur ya, tapi duduk ya. Ketika duduk dia baru bisa bernafas. Kegemukan juga bisa, kegemukan, obesitas ya. Ketika berbaring itu akan lebih sulit bernafas. Sehingga, biasanya tidurnya harus duduk karena, lapisan-lapisan lemak dan lain sebagainya itu bisa, mempersempit dari saluran nafasnya, sehingga, sulit bernafas dan juga, ketika keadaan berbaring mereka itu merasa tidak nyaman. Nah, lalu ada pernafasan polanya yang chain stocks. Itu terjadi, percepatan pernafasan mendalam secara bertahap, nanti lalu terjadi perlambatan dan semakin lama semakin dangkal, tapi nanti balik lagi polanya. Jadi seperti pernapasan yang cepat, tiba-tiba dangkal, terus ada kadang-kadang periode apnea. Apnea itu adalah tidak ada nafas, ya, di mana pernapasan berhenti untuk sementara. Nah, ini ada peran sistem kardiovaskular pada oksigenasi. Seperti yang kita ketahui tadi, ada peran pembuluh darah di situ yang merupakan bagian dari sistem kardiovaskular. Berperannya pada bagian transport oksigen ke sel. Oksigen yang berasal dari sistem pernafasan ditransport. Jadi ada pemindahan unsur oksigen bersamaan dengan darah ya, yang dipompa oleh jantung nanti ke seluruh tubuh sehingga oksigen itu dibawa oleh darah. Lebih tepatnya di hemoglobin.
Sehingga adekuatnya proses oksigenasi juga dipengaruhi selain pernapasan tadi ya, juga dipengaruhi oleh fungsi jantung. Ketika jantung itu tidak dapat bekerja secara optimal, walaupun pernapasan itu adekuat fungsinya, hal ini juga akan mempengaruhi status oksigenasi pasien. Nah, di sini mungkin agak panjang ya untuk fisiologi jantung, karena memang teman-teman di sini saya akan mengenalkan dulu cara-cara ataupun memahami tentang bagaimana sih umumnya jantung itu bekerja. Jadi ada aktivitas kelistrikan jantung, pengontrolan kerja jantung, pengontrolan curah jantung, dan sirkulasi koronaria, yang merupakan koroner ini merupakan arteri ataupun pembuluh darah yang memperdarahi jantung sendiri, sehingga jantung itu memang punya pembuluh-pembuluh darah yang menutrisi dirinya sendiri. Meskipun dia juga merupakan alat utama yang merupakan yang mentransport darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kenapa ada aktivitas kelistrikan? Karena jantung dipersarafi dengan saraf otonom atau saraf yang bisa secara otomatis itu bekerja sendiri. Bayangkan ketika jantung itu tidak mempunyai sistem saraf yang otonom, yang otomatik itu dapat berdenyut sendiri. Pastinya jantung kita harus sadar terus gitu ya. Kalau pernapasan mungkin bisa sadar, karena seperti kita menahan napas kan sadar ya, kita sengaja untuk menahan napas. Tapi jantung apakah bisa kita sengaja hentikan? Kan tidak bisa. Jadi ada aktivitas kelistrikan jantung yang merupakan bentuk dari otomatisasi saraf otonom dari otak ya, dari otak dan juga syaraf-syaraf di organ jantung itu sendiri untuk mekanisme bekerjanya jantung. Kita lihat di sini anatominya dulu. Mungkin teman-teman sudah diajarin ya sebelumnya tentang anatomi jantung. Jantung memiliki 4 ruang utama, yaitu ada atrium. Atriumnya ada terbagi dua ya, atrium kanan dan juga atrium kiri. Nah, setelah itu ada katup-katupnya yang merupakan seperti apa ya, bukan pintu, katup itu seperti pembuka dan penutup ya, pembuka dan penutup agar di ruang-ruang jantung itu tidak bercampur darahnya ya. Tidak atrium nanti kan ada proses ejeksi, proses pengeluaran darah dari ruangan atrium ke ventrikel, nanti ventrikel itu ke arteri-arteri yang lebih besar. Jadi ada apa namanya, katup-katup tertentu ya, yang jadi di sini di bagian kanan ya, di gambar bagian kanan bisa kita lihat ada namanya katup tricuspidalis yang ada di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Lalu ada katup semilunar yang katupnya ini akan membuka merupakan perbatasan antara atrium kanan dengan arteri pulmonar ya. Jadi untuk nanti ke pulmo. Lalu ada namanya katup mitral yang merupakan bikuspidalis sama ya, bikuspidalis dan mitral itu sama yang merupakan katup di antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri, sehingga katup-katup ini berfungsi sebagai pembuka tutup. Jadi nanti katup-katup inilah yang menyebabkan adanya bunyi jantung ya, lup dup ya, seperti itu. Karena membuka dan juga merupakan bentuk dari jantung ini berarti berfungsi secara optimal. Ini merupakan katupnya. Di sini nanti ada jalannya peredaran darah yang dimulai dari atrium kanan, darah masuk ya, darah yang miskin akan oksigen itu masuk ke dalam atrium kanan dan diteruskan melalui katup tricuspidalis itu nanti ke ventrikel kanan ya, ventrikel kanan, lalu nanti diteruskan ke arteri pulmonalis ya,
Ini ke atas yang melewati katup semilunar. Nah, lalu nanti yang dari arteri pulmonaris ini, dia akan ke paru-paru untuk melakukan difusi. Setelah dari paru-paru, maka darah yang tadi sudah diisi dengan oksigen ya. Jadi seperti isi bensin ya. Jadi darah yang tadi kaya kemiskinan akan oksigen diperkayai oleh oksigen di daerah alveoli atau alveolus, itu nanti masuk lagi ke sini, ke atrium kiri. Nah, di atrium kiri nanti darah yang akan kaya oksigen itu melewati katup bicuspidalis atau mitral itu untuk diteruskan ke dalam ventrikel kiri. Ventrikel yang bagian bawah ya. Ventrikel kiri nanti ada ejeksi ataupun pengeluaran ya, dikeluarkan dari ventrikel kiri itu ke aorta yang merupakan pembuluh darah paling besar, yaitu pembuluh darah pertama kali yang dilewati oleh darah kaya akan oksigen nanti dari aorta ini ke arteri-arteri yang lebih kecil sampai ke kapiler ya. Kapiler tadi adalah pembuluh darah yang paling ujung ya, paling kecil-kecil yang dia paling dekat dengan sel. Nah, itu nanti ditransferkan oksigennya ke sana untuk proses metabolisme. Oke, itu anatominya jantung dan juga proses peredaran darahnya ya. Jadi ada katupnya, lalu ada katupnya ada 4 ya. Ini ada ya saya lupa untuk mengenalkan dari katup yang pulmonarnya. Ini merupakan katup yang nanti dari pulmonar itu nanti ke dalam ventrikel kiri. Jadi nanti masuk ke bagian aorta. Lalu kita langsung ke sirkulasinya, yaitu tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu masuknya darah sampai ke sel itu bagaimana proses sirkulasi. Berarti ada sirkulasi merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi jadi kembali lagi nanti misalnya dari inferior vena cava dan vena cava superior itu masuk ke atrium kanan, lalu melalui katup tricuspidalis ke ventrikel kanan, dan ventrikel kanan itu melalui katup semilunar itu ke arteri pulmonaris. Arterinya ini lalu ke darahnya ditransport ke paru-paru. Nah, lalu di paru-paru terjadi proses tadi, difusi tadi ya. Jadi ditukar O2-nya dimasukkan dari alveoli tadi, dimasukkan ke dalam darah oksigennya yang diikat dengan hemoglobin. Lalu ada darah yang kaya akan oksigen itu dimasukkan ke vena pulmonaris dari kanan. Vena pulmonaris ada 2 ya, yang kanan dan yang kiri. Nah, dari sini sudah mulai darahnya kaya oksigen ini ditandai dengan panahnya yang merah. Lalu ke atrium kiri. Melalui atrium kiri, nanti ke ventrikel kiri itu melalui dulu bicuspid atau mitral, katup mitral. Lalu dari ventrikel kiri atau berjalan ke aorta yang merupakan pembuluh darah paling besar ya di dekat jantung, itu melalui katup semilunar itu ke aorta. Nanti aorta akan transferkan lagi ke arteri sampai ke yang lebih kecil yaitu kapiler. Nah, di kapiler ini merupakan ada proses difusi lagi, yaitu O2-nya dilanjutkan ke sel ya, ditransferkan ke sel, sedangkan CO2-nya diambil oleh kapiler ini. Yang nanti akan diteruskan lagi ke vena. Jadi vena ini merupakan pembuluh darah yang dia itu
menyimpan ataupun mentransferkan darah yang miskin oksigen. Nanti masuk lagi ke jantung lagi melalui vena cava inferior. Itu terus terjadi ya selama kita hidup. Jadi menimbulkan siklus, yaitu berulang ya, dengan proses yang sama. Seperti itu. Jadi seperti di gambar ini ya. Jadi darah dari vena cava superior dan inferior itu masuk ke atrium kanan ya. Atrium kanan melalui katupnya di sini ada katup tricuspidalis, tricuspid. Jadi ada 3 potongan ya. Seperti yang tadi kita lihat ya, tricuspidnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 3 ada 3 potongan seperti potongan yang dibagi 3 ya, namanya tricuspid. Lalu masuk ke ventrikel kiri. Ventrikel kanan maksud saya. Ventrikel kanan nanti akan meneruskan melalui katup pulmonar semilunar ya, katup semilunaris itu ke arteri pulmonalis yang nanti diteruskan ke bagian paru-paru untuk ditukar ya. Jadi CO2 dilepaskan, O2-nya dimasukkan sehingga oksigennya itu ada dalam darah, diikat oleh hemoglobin. Lalu berjalan lagi ke vena pulmonalis, vena pulmonaris maksud saya, yang kanan maupun yang kiri. Nanti masuk ke atrium kiri, lalu masuk ke ventrikel kiri melalui katup semilunar, melalui katup bikuspid maksud saya, atau katup mitral ya di sini ya. Nanti baru diejeksikan ataupun dikeluarkan ke seluruh tubuh melalui aorta ini yang paling besar ya, pembuluh darah paling besar dekat jantung itu melalui katup semilunaris. Nanti baru ke seluruh tubuh. Seperti itu seterusnya. Nah, selain sirkulasi, ada aktivitas kelistrikan jantung yang harus teman-teman ketahui. Bahwa aktivitas ini merupakan motornya ya. Jadi ketika ada listrik ini baru jantung itu bisa bekerja. Di sini mungkin saya review sedikit saja karena memang aktivitas kelistrikan jantung ini sangat sangat banyak sekali materinya dan panjang. Nah, di sini kita lihat jantung terdiri dari sel-sel autoritmis. Artinya adalah ritmenya otomatis. Yang tadi saya sudah bilang tadi, saya sudah sampaikan tadi bahwa jantung ini dipersarafi oleh saraf-saraf otonom atau otomatis sehingga mampu membentuk depolarisasi. Depolarisasi itu merupakan pacuan dari potensial aksi dan potensial aksi itu sendiri secara mandiri. Jadi aksinya dimulai secara mandiri. Jalurnya ada mulai dari SA node ya, yang ada di bagian sini, bagian atrium kanan bagian atas. Nanti impuls listriknya itu diteruskan ke AV node yang dekat dengan katup di atrium kanan. Nah, nanti diteruskan lagi ke berkas His di sini. Yang ada di ini ya, pembagi ya. Septum itu seperti pembagi ataupun sekat ya. Sekat antara interventrikular, berarti antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ada pembatasnya namanya interventrikular septum. Dimulainya di bagian atas interventrikular septum. Namanya berkas His. Lalu diteruskan ke namanya serat Purkinje. Ini sudah bercabang ya dari ke ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Sehingga nanti ketika ada aktivitas kelistrikan ya, ketika ini aktif, nanti di sini juga akan membuka si katupnya itu sehingga ada proses ejeksi dari atrium ke ventrikel kanan. Begitupun sebaliknya dari atrium kiri juga ke ventrikel kiri. Dan juga dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh dan yang ini dari ventrikel kanan ke paru-paru. Untuk melihat aktivitas kelistrikan bisa dilihat di sini ya. Jadi pertama itu ada sel-sel dari SA node ya. Nanti ada elektrikalnya,
potensial aksi tadi namanya ya, yang selnya itu bersifat autoritmis. Lalu nanti diteruskan ya dari SA node nih tadi, lalu ke AV node ya, mulai ada impuls di sini yang warna ungu ini ya. Ada impuls kelistrikan di sini, lalu terjadi depolarisasi, pacuan aksi sebelum potensial aksi ya, depolarisasi melalui yang sudah diaktifasi secara perlahan melalui atrium. Jadi atriumnya sudah ada seperti apa ya, ejeksi itu seperti ditekan ya, atrianya seperti didegupkan agar si katup ini mulai terbuka, sehingga di katupnya ini dari darah dari atria itu masuk ke ventricle. Nah, dari ventricle itu ada depolarisasi lagi yang berpindah dari AV node ke bundle of His dan bundle of His ya, yang bercabang tadi 2. Nah, ini bersiap untuk ejeksi lagi dari ventricle ke ada yang ke yang kanan itu ke mengejeksikan darah ke paru-paru dan yang kiri ke seluruh tubuh. Nah, nanti ketika ada depolarisasi, bagian apex itu ujung ya. Bagian ujung dari jantung, dari impulsnya itu diserap Purkinje. Nanti ada ejeksi di sini. Langsung darahnya itu ditransfer lagi. Ada yang ke aorta, ada yang ke vena, ada yang ke arteri pulmonalis. Seperti itu. Nah, biasanya aktivitas kelistrikan ya, ini saya lanjutkan. Untuk aktivitas kelistrikan itu direkam dengan cara memakai alat elektrik. Baik, saya lanjutkan. Aktivitas kelistrikan jantung direkam dengan alat namanya elektrokardiogram. Di sini ada gelombang P, gelombang Q, RS, dan juga gelombang T. Nah, ini merupakan gambarannya ya. Gambaran ketika P itu sudah mulai adanya depolarisasi dari SA node tadi, ada gelombang P yang atriumnya mulai mau berkontraksi. Lalu ada Q, dari bis PQ, nanti Q-nya itu ke bawah ya. PQ segmen ini mau ke Q ya. Itu SA node sudah aktif dan mau meneruskan impuls listrik ke berkas His. Nah, lalu timbul untuk berkas His yang sudah ada depolarisasinya itu membentuk gelombang Q. Nah, mulai menyebar ke area serat Purkinje itu mulai membentuk R. Ya, awalan dari serat sebelum ke serat Purkinje, potensial aksinya itu membentuk huruf R. Lalu membentuk huruf S ketika sudah menyebar ke setengah bundle of His ini. Setengah bundle of His dan juga ke serat Purkinje. Namanya makanya dari tadi mulai dari bundle of His sampai ke serat Purkinje itu nanti gelombangnya menjadi QRS. Dan ventricle mulai berkontraksi, mengejeksikan darah ke seluruh tubuh dan juga ke pulmo, ke paru-paru. Ada lagi T, sudah mulai proses fase plateau ataupun fase istirahat, sudah mulai T-nya ya, mulai terbentuk. Dan ketika gelombang T itu sudah terlewati ya, sudah terbentuk dan terlewati, itu proses SA node-nya itu teraktivasi lagi, itu untuk bersiap ya. Jadi fase plateau, ada fase plateaunya, fase istirahat, yang dia bersiap untuk mengaktifasi SA node lagi. Jadi dimulai lagi dari gelombang P lagi. Jadi nanti ketika melihat EKG itu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5
gelombang yang membentuk P ya ke atas ya, lalu Q ke bawah, R langsung ke atas lagi, S ke bawah sedikit, lalu nanti lurus dan juga ke gelombang T. Untuk apa direkam? Karena aktivitas kelistrikan ini juga bisa terganggu ya. Banyak penyakit-penyakit jantung yang merupakan gangguan aktivitas kelistrikannya. Sehingga hal ini nanti akan mempengaruhi kadar ataupun status oksigenasi seseorang. Karena memang tubuh kita sudah mempunyai keadaan fisiologis atau keadaan normalnya, itu memompa jantungnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ataupun iramanya harus konstan ya, jangan berubah-ubah. Nanti malah kebutuhan oksigen ada yang tidak tercukupi. Nah ini ya, gelombang P itu depolarisasi atrium, lalu gelombang Q mulai depolarisasi di berkas his, dan R itu menyebar dari bagian dalam ke bagian luar dasar ventrikel. Segmen PR ya, waktu yang dibutuhkan impuls dari S anode ke AV node. Jadi gelombang S merupakan gambaran dari depolarisasi menyebar naik ke bagian dasar ventrikel. Jadi seperti yang tadi ya, ini merupakan penjelasan ya. Tulisan ini merupakan penjelasan dari gambar sebelumnya. Sampai nanti di gelombang T repolarisasi atrium, nanti gelombang T masuk lagi ke gelombang P, yaitu waktu saat terjadinya relaksasi dan pengisian ventrikel, sehingga ada fase istirahatnya. Nanti ada pengontrolan kerja jantung yang ada di medulla oblongata ya. Di sini dikontrol dengan ada saraf persarafan namanya parasimpatik dan parasimpatik. Simpatik ini bertanggung jawab melancarkan proses namanya fight or flight, melawan. Jadi akibatnya ketika ada neuron ataupun saraf simpatis yang teraktivasi, itu menyebabkan adanya depolarisasi yang tinggi. Depolarisasinya naik sehingga heart rate ataupun frekuensi nadinya itu juga ikut tinggi. Berbeda dengan antagonisnya, yaitu parasimpatik. Di sini terjadi hiperpolarisasi, sehingga terjadi hiperpolarisasi yang menurun, sehingga heart rate-nya juga ikut menurun, atau nadinya juga ikut menurun. Ini merupakan persarafan ya, ini maksudnya ke persarafan. Ini hanya untuk teman-teman perkenalan dulu, nanti untuk lebih jelasnya ada di mata-mata kuliah yang lebih kompleks lagi ya, nanti di tahun-tahun berikutnya. Lalu ada namanya curah jantung, yaitu volume darah yang dipompa oleh tiap ventrikel dalam 1 menit. Nanti ada pada orang dewasa itu umumnya 5 liter per menit. Setiap berdenyut ventrikel itu memompa kurang lebih 2/3 volume ventrikel, sehingga volume ventrikel itu ketika diejeksikan ke arteri ya, ke arteri pulmonalis ataupun ke aorta, nanti itu ada sisanya sedikit ya. Jadi bukan kosong, ada 2/3 volume ventrikel, hanya 2/3 yang diejeksikan. Nah, ini pengontrolan curah jantung tadi, ini penjelasannya oleh orang yang misalnya dari mana ya, kita mulai dari orang yang berolahraga nih, exercise, mengaktifasi otot skeletal atau otot rangka ya, dan pompa respiratori, sehingga adanya peningkatan kebutuhan oksigen yang ditandai dengan venanya darah yang kaya yang miskin akan oksigen, ataupun tadi pada saat di tingkat sel itu oksigennya kan dipakai sangat banyak ya, sehingga daerah vena yang merupakan daerah ataupun tempat di mana darah miskin oksigen itu lebih banyak ya, lebih lebih dituntut lagi untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, akibatnya tadi struk volume ataupun volume yang diejeksikan harus lebih banyak juga, karena tadi kebutuhan oksigen untuk metabolisme ya semakin banyak.
Lalu ada juga seperti yang tensi tinggi atau hipertensi ya. Dia mengaktifkan atau menurunkan simpatik nervous system, aktivitas simpatik, sehingga kontraktilitas dari cardiac muscle ataupun otot jantung itu meningkat dan menyebabkan juga heart rate ataupun nadi yang meningkat pula, sehingga cardiac output ataupun ejeksinya, hasil yang harus diejeksi itu juga meningkat. Nah, ini ada namanya koroner. Koroner itu maksudnya adalah sirkulasi koroneria adalah sirkulasi yang dimana fungsinya adalah untuk memperdarahi jantung sendiri. Jadi jantung juga butuh makan ya, butuh metabolisme juga. Pada penyakit-penyakit yang namanya penyakit jantung koroner, itu yang terganggu adalah sirkulasi di perdarahan jantungnya. Dan hal itu akan berakibat fatal ketika jantung sendiri pun tidak diperdarahi ya. Dan itu menyebabkan gangguan fungsi jantung. Yang biasanya nanti banyak ya keadaan-keadaannya seperti hipoksia, hipoksemia tadi ya, kelelahan, lalu aktivitas hariannya terganggu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari gangguan dari sirkulasi koroner. Nah, selanjutnya kita ke terapi oksigen. Terapi oksigen adalah pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen di atmosfer. Jadi oksigen di atmosfer itu ketika kita tidak diberikan terapi oksigen tuh ya, kita menghirup udara biasa ya. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang kita membutuhkan terapi ini harusnya lebih tinggi sehingga kebutuhan oksigen kita tuh terpenuhi. Misalnya kesulitan dalam hal pemenuhan oksigen ya, asma, entah itu penyakit paru menahun ya. Terus pada saat gangguan saluran pernapasan, ya pilek dan lain sebagainya, ataupun pada saat keadaan-keadaan yang menyebabkan fungsi paru itu menurun, seperti ada namanya efusi pleura, lalu peradangan di daerah saluran napas maupun di daerah paru-parunya ya. Nah, diberikannya melalui apa? Ada beberapa alatnya, alat bantu transfer oksigen dari tampung oksigen tabung itu ya ke saluran pernapasan kita ataupun sistem pernapasan kita. Ada namanya nasal kanul. Yang paling simpel ya, yang paling biasanya sering digunakan. Ada sungkup muka sederhana atau simple mask, ada rebreathing mask, ada non-rebreathing mask, dan juga venturi. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nasal kanul, ini yang paling paling ringan ya. Bisa terapi oksigen untuk pasien-pasien yang tidak harus kebutuhan oksigennya tidak terlalu banyak, namun memang butuh dibantu. Alat sederhana yang memberikan oksigen secara kontinu dengan aliran 1-6 liter per menit dengan konsentrasi oksigennya dari 24% sampai 44%. Seperti ini bentuknya ya, pakai selang ya. Nanti ada 2 lubang yang untuk di lubang hidung, dan ini ada penguncinya di sini ya, seperti yang ditarik ya, biar terfiksasi ataupun tetap di tempat sehingga tidak lepas-lepas. Karena nasal kanul ini ya. Nah, seperti ini bentuknya. Indikasinya pada pasien yang dapat bernapas dengan spontan, tapi memang masih membutuhkan alat bantu tadi, keadaan sesak ya. Keadaan yang misalnya orangnya itu penurunan kesadaran, namun memang masih ada napas spontan yang cukup, tapi memang harus dibantu dulu untuk memenuhi kebutuhan oksigennya. Nah, pada pasien misalnya dengan gangguan asma, penyakit paru, atau penyakit paru yang lain yang memang ada terapi oksigen yang misalnya jangka panjang ataupun jangka pendek juga bisa. Kontraindikasinya pasien dengan obstruksi nasal, karena kalau obstruksi kan berarti ada tertutup nih nasalnya. Percuma kita kasih nasal kanul kalau memang salurannya masih terobstruksi, masih macet ya. Pasien apnu itu tidak bernafas, yang sudah sudah tidak tertolong lagi, biasanya apnu ya, yang sudah meninggal ya, tidak bisa.
Lalu fraktur dasar tengkorak dengan kepala dan trauma maksilofasial. Maksilofasial itu daerah depan muka ya. Jadi tidak bisa dipasangnya dengan nasal kanul. Lalu ada terapi oksigen yang simple mask, menggunakan masker yang simple, alat pemberian oksigen jangka pendek, bisa secara kontinu ataupun selang-seling. Jadi tidak terus-menerus. Alirannya 5-8 liter per menit dengan konsentrasi oksigennya 40% sampai 60%. Di sini kita lihat ada besi yang biasanya untuk supaya mengepaskan posisi dari masker dan juga hidung supaya menutup sempurna dari mulut dan juga hidung. Lalu ada bolong-bolongnya ini, lubang-lubangnya untuk ekshalasi. Ekshalasi itu mengeluarkan penghembusan napas keluar. Lalu ini adalah selang dari tabung oksigennya ya. Simple, dia tidak ada alat tambahan, cuman memang kalau nasal kanul tadi kan dia tidak ada sungkupnya ya. Jadi memang banyak udara-udara yang mungkin masih bisa keluar seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan yang sungkup sederhana ini, itu sudah tertutup full dari hidung dan juga mulut dan juga tapi masih ada lubangnya ini untuk lubang ekshalasi. Jadi masih ada ketika ekshalasi ini masih bisa tercampur udara yang dihirup dan juga udara yang dihembuskan. Lalu ada di rebreathing ataupun bernapas kembali. Jadi di sini kita lihat ya. Rebreathing mask merupakan teknik pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi. Ini sudah tinggi ya. Kalau tadi yang nasal kanul sama simple mask itu masih rendah kadar oksigennya. Alirannya bisa 6-15 liter dan dapat meningkatkan nilai PaCO2 ataupun tekanan ya, tekanan parsial CO2 yang harusnya memang ada keadaan-keadaan tertentu yang memang masih harus kita butuh CO2 juga gitu. Nah, indikasinya nih, pasien dengan hipoksia yang memerlukan pengendalian fraksi oksigen dan pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal. Nah, di sini dari maskernya sendiri, misalnya kita lihat ya, ada seperti simple mask ini. Simple mask ini ada lubang-lubangnya ya, yang masih bisa udara dari luar itu masuk ya. Lalu dibantu ada reservoir, kantong reservoirnya. Lalu ada ini selang untuk dari tabung oksigen ya. Ketika inhalasi ini masih ketika inhalasi reservoir bag akan mengempis, ketika eksalasi akan mengembang. Lalu ada non-rebreathing mask ya. Kalau yang ini tadi rebreathing mask itu masih bisa udaranya dari luar masuk ya. Dari luar masuk, ini juga udara yang saat kita ekspirasi atau ekshalasikan, dikeluarkan ya, masih bisa keluar juga, keluar seperti ini, keluar ke atmosfer. Lalu pada di non-rebreathing mask, tekniknya itu konsentrasinya lebih tinggi lagi. Dia ada penutupnya dan juga ada katupnya. Katupnya ada dua ya, ada di bagian sungkup mukanya, ada di bagian pemisah antara sungkup dan juga reservoirnya. Nah, pada saat inhalasi ataupun menghirup nafas itu terbuka katupnya di daerah ini ya, di yang penyambung antara reservoir bag dan juga sungkup muka. Tetapi yang ini pada saat ekshalasi ya, pada saat kita menghirup udara ini tetap tertutup. Nah, yang ini pada saat kita ekshalasi ini tertutup nih. Tadi yang sudah kita pada saat kita ekshalasi katup ini tertutup sehingga udara yang dalam sungkup ini full ya. Udara yang dari dalam. Dia memang yang paling besar ya konsentrasi oksigennya mencapai 90%. Indikasinya pada pasien-pasien dengan kadar tekanan CO2 yang tinggi seperti pasien
penyakit paru menahun, lalu pasien dengan status pernapasan yang tidak stabil sehingga membutuhkan bantuan ya. Kontraindikasinya pada pasien dengan retensi. Retensi itu menetap karbon dioksidanya di dalam apa ya, paru. Sehingga tidak diperbolehkan karena ini masih ada untuk masukan CO2-nya nanti takutnya malah memperparah. Lalu ada Venturi mask yang ini sangat tinggi ya. Tapi pada Venturi mask ini ada yang oksigen namanya jet adapter ya. Jet adapter yang tadi yang ini merah, kuning, hijau dan putih ini itu untuk menetapkan tekanannya. Jadi tekanannya bisa diatur sesuai lubang, nanti ditaruhnya di bawah sini ya. Di bawah sini adapternya. Lalu nanti ini ada selangnya ataupun salurannya yang lebih besar sehingga 100% oksigen itu masuk ya. Dan ini ada port ataupun lubang-lubang untuk ekshalasinya. Oksigen dari pipa akan melewati lubang kecil pada jet adapter sehingga mengalir dengan cepat dan disalurkan menuju masker. Indikasinya pasien dengan kadar tekanan CO2 yang tinggi, pasien COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Nanti bisa teman-teman cari sendiri ya. Ini indikasinya. Pasien dengan status pernapasan yang tidak stabil. Dan pasien yang mungkin memerlukan intubasi. Kontraindikasinya pasien dengan penyakit paru obstruktif menahun ya, yang mulai bernafas spontan. Jadi kalau nafas spontan jangan dikasih ini, nanti malah dia tidak bisa berlatih untuk bernafas spontan. Ya, terima kasih. Sekian perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman dapat lebih mengenal lagi tentang oksigenasi. Terutama nanti teman-teman boleh belajar lebih lanjut lagi tentang masker-maskernya ya, sungkup-sungkup mukanya yang sederhana, boleh belajar di video-video yang lain, sehingga teman-teman akan lebih tahu proses dari terapi oksigen itu sendiri. Karena untuk pembelajaran ini hanya sebatas mengenalkan jenis-jenis dari proses oksigenasi yang dipengaruhi oleh dua hal, yakni dua organ ya, yakni paru-paru dan juga saluran napas, serta dari jantung yang berfungsi untuk mentransfer oksigen ke seluruh tubuh. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga teman-teman lebih semangat belajar dan juga saya akan berterima kasih dan juga sekaligus minta maaf karena saya tidak bisa untuk secara langsung memberikan materi ini sehingga saya memberikan melalui video. Semoga hal ini juga tidak mempersulit teman-teman ya. Sebaik saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.